Masih bersama saya, kembali lagi Sultan Rifandi dan juga Romo Bekti dalam acara Interfaith hanya di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Tadi Romo di akhir sempat mengatakan pilihan itu tergantung kita dan pilihan itu seperti atau adalah moralitas yang bisa kita pelajari dan kita bisa ajarkan. Maksudnya itu seperti apa kira-kira Romo? Jadi kalau semua itu masuk ke dalam keutamaan ya. Keutamaan hidup kita. Oke. Dan itu bisa diajarkan Oke. oleh banyak hal. Keluarga, sekolah, pendidikan iman, pengalaman. Mungkin juga sekarang ada YouTube, ada Google. Betul. Itu semua bisa mengajarkan keutamaan kita. Yap. Keutamaan itu apa sih sebenarnya? Keutamaan itu adalah reaksi kita ketika menghadapi situasi tertentu. Oh, kalau saya punya diajarkan keutamaan. Kalau saya diberikan sesuatu, saya mengucapkan terima kasih. Iya. Itu kan keutamaan. Betul. Yang juga berkembang di bangsa kita kan. Yap. Di bangsa kita Indonesia, oh iya. Saya diberi sesuatu oleh orang lain, saya mengucapkan terima kasih. Sehingga ketika nanti, suatu hari nanti, saya diberi sesuatu oleh orang lain atau orang lain berbuat baik kepada saya dengan sadar, oh, saya mengungkapkan terima kasih. Oke. Itu contoh keutamaan. Misalkan juga, oh iya, ada keutamaan. Jauhi yang jahat. Ya kan? Jauhi yang jahat, yang dosa, tapi ikut kehendak Tuhan. Kalau itu ditanamkan menjadi moralitas dan keutamaan. Oh. Ketika ada pilihan itu, oh iya saya ingat. Oh. Tanpa dipikir, ya. Karena sudah tertanam. Sudah terfilter. Sudah Iya. terdidik di dalam hati. Oh iya, saya pilihnya yang baik, bukan yang jahat. Nah, kita pasti fasih dengan itu. Iya. Hanya saja kan kadang-kala kita lemah dan jatuh. Betul. Terhadap pilihan, oh yang kayaknya yang ini lebih enak nih. Gitu. Gitu. Ya, Tapi lebih kembali asik lagi nih. soal itu tadi ya, pendidikan iman, lalu juga soal pilihan-pilihan itu, kebebasan untuk saya mau pilih yang mana. Karena itu semua bisa dibentuk menjadi moral keutamaan. Moral keutamaan. Itu. Sekarang kalau menurut Romo, itu bagaimana cara menggerakkan anak muda agar supaya kita semangat untuk melakukan pelayanan tadi? Tentu semangat orang muda untuk melakukan pelayanan. Saya kembali lagi bahwa yang pertama, kita sudah diberkati. Yap. Paling tidak selama pandemi inilah ya, Yap. kita masih bisa bertahan untuk hidup. Oke. Padahal kan virusnya nggak bisa pilih-pilih ya. Betul. Oh, saya mau datang ke ini aja nih yang jarang berdoa gitu. Enggak juga. Enggak juga. Oh, saya nggak akan datang nih kepada orang ini karena dia sering pelayanan. Enggak, semuanya kena. Tapi paling tidak menyadari berkat Tuhan kita masih bisa hidup, masih bisa berkarya, berjuang, bekerja walaupun harus bertatih-tatih ya. Betul. Jatuh bangun dan lain sebagainya. Itu yang pertama saya selalu tekankan ke orang muda. Kita ini diberkati. Kita diberkati. Lalu yang kedua, Bersyukur berarti bersyukur yang pertama ya. Bersyukur, ada rasa syukur, hatinya bersyukur. Sehingga yang kedua, dari hati yang bersyukur itu timbul apa? Timbul keinginan untuk, oh saya sudah diberkati, mau membagikan berkat itu kepada yang lain. Saya memilih untuk menjadi saluran rahmat itu. Saya lebih memilih, carilah dulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Maka hal-hal itu yang sebenarnya bisa kita angkat. Selain juga orang muda sekarang itu senang dengan isu-isu sosial. Betul. Ya, kalau ada isu sosial apa, pokoknya nimbrung dulu. Kemanusiaan atau bencana alam itu, wah apalagi sekarang tentang hak asasi. Betul. Itu isu yang membuat kadang-kadang orang muda tuh, wah ya hebat, luar biasa, bergerak. Harus disuarakan dan lain sebagainya. Tapi jangan lupa bahwa di balik itu ada sesuatu yang harus kita bawa juga. Tadi menyangkut keimanan, kebangsaan kita, ya, kedalaman pribadi kita, karakter kita masing-masing, keutamaan kita. Itu yang harus senantiasa diperjuangkan atau diserukan. Artinya tadi ketika kita sudah bersyukur, maka pasti akan diberkati dan mendapatkan tambahan-tambahan lainnya. Betul. Ini sebenarnya mirip dengan ajaran di keagamaan saya nih sebenarnya Romo Islam ya, bahwa bersyukurlah maka akan tetap ditambah gitu loh. Jadi memang
ada pesan-pesan yang memang sama universal gitu ya Romo ya. Apa kira-kira ada penjelasan lain nggak Romo kira-kira? Iya, paling itu artinya juga bahwa di dalam Tuhan kita masing-masing gitu ya, di dalam Tuhan selalu ada sukacita, Oke. selalu ada damai. Beda ketika kita melayani dalam pekerjaan dan ketika kita melayani dalam keagamaan kita, dalam Oke. keimanan kita. Sukacitanya tuh beda. Ya. Sukacita rasanya tuh lain gitu. Kalau Oke. kita bekerja ya oke, bekerja juga ada sukacitanya. Ya, bisa kenalan, bisa dapat jaringan, bisa dapat rezeki gitu. Tapi ketika melayani Tuhan, pengabdian kepada Tuhan, itu juga ada sukacita yang nggak bisa Ungkapkan. diungkapkan. Iya betul. Tapi betul. nggak bisa kita cari di tempat lain. Iya 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 iya. Itu iya. ada sesuatu yang A- luar Apa biasa. apa yang mendorong kira-kira ya di zaman sekarang yang mendorong sebagai sebuah faktor dominan yang bisa menyebabkan orang tuh tergerak untuk melakukan pelayanan tadi, Romo? Faktor pendorong sekarang ya yang terkuat bahwa orang muda itu mau melayani atau mengabdikan adalah tentu support Oke. dari semuanya ya. Support. Kadangkala kan bentrokannya dari yang orang tua Ya. dengan orang muda, lalu dari pemimpin agama. Ya, kadangkala Ya. juga yang tua-tua kan juga agak keras juga kan. Resisten ya. Ya, resisten juga dengan perkembangan zaman. Betul. Buat saya diikuti saja dulu, bagaimana kaum muda ini berkarya. Maka ada istilah yang seneng saya pakai, kita masuk dari pintu orang muda nih. Orang muda senengnya apa sih? Ya. Isunya yang dibahas apa sih? Lalu ketika masuk, kita mau bangun bersama pintu keluarnya nih. Oke. Pintu keluarnya apa? Tentu dengan keimanan kita masing-masing, dengan agama kita masing-masing, juga dengan kesatuan kita sebagai Indonesia, sebagai satu bangsa. Jadi terikat gitu ya, Ya, Romo ya. jadi masuk saja melalui pintu mereka apa yang mereka senangi, apa yang lagi viral, apa yang lagi mereka gandrungi. Ketika sudah masuk, kita bangun nih pintu sama-sama yang membuat kita sama-sama keluar selamat. Gitu. Oh, jadi memang jalurnya jalur keselamatan. Iya, gitu pasti kira-kira, arahnya Romo ke ya. sana. Ya memang ini yang memang menjadi krisis di anak-anak muda ya Romo ya, sehingga kadang-kadang lupa diri, kurang bersyukur. Akhirnya ya terjadilah penyimpangan-penyimpangan itu ya Romo ya. Mungkin Romo bisa memberikan pesan-pesan apa ya yang setara lah. Karena anak-anak muda itu kan nggak mau diceramahin, kayak teman aja kan gitu ya Romo ya, bisa disampaikan ke seluruh Indonesia bahwa pengabdian pelayanan itu harus kita lakukan supaya memberikan manfaat dan ada dampak sosial Romo ya. Silahkan, tapi saya persilahkannya setelah segmen berikutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Interfaith hanya di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia.